Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Alifia dari PJKR 3E yang ber-NPM 19 10 63 10 70 154. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Harvard Step Test. Nah, saya di sini akan membahas pertama, pengertian dan tujuan Harvard Test Step, kedua, sejarah Harvard Test Step, ketiga, langkah-langkah, keempat, penilaian, kelima, hal-hal yang mempengaruhi hasil tes, yang keenam, kelebihan dan kekurangan dari Harvard Test Step ini. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dan tujuan. Harvard Step Test adalah jenis tes kardiak untuk mendeteksi dan atau mendiagnosa penyakit kardiovaskular. Tes ini menghitung kemampuan untuk berolahraga secara terus-menerus selama interval diperpanjang waktu tanpa melelahkan. Tujuan dari tes ini adalah untuk memantau perkembangan atlet sistem kardiovaskular. Berikutnya itu ada sejarah Harvard Step Test. Harvard Step Up Test adalah tes yang sudah dilakukan di laboratorium Harvard University sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Pada awal mulanya, tes ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeleksi personil tentara pada Perang Dunia Kedua. Nah, berikutnya itu ada langkah-langkah. Yang pertama itu ada hitung denyut nadi Probandus saat setelah beristirahat 5 menit. Yang kedua, Probandus naik turun meja mengikuti irama metronom selama 5 menit atau sampai dia capek dengan ritme 30 langkah per menit atau frekuensi metronomnya diatur 120 per menit. Yang ketiga, awasi gerakan kaki Probandus jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat dan usahakan telapak kaki probandus seluruhnya menapak di meja. Yang keempat, jika probandus iramanya sudah tidak sesuai lagi, berarti dia sudah capek. Kelima, kalau tesnya sudah selesai, probandus istirahat 1 menit. Setelah 1 menit hitung denyut nadi probandus selama 30 detik. Yang terakhir, setelah 3 menit, hitung lagi denyut nadinya dan dibandingkan sama waktu 1 menit pertama tadi untuk mengetahui kerja jantungnya atau penurunan denyut nadi. Itu pulihnya cepat atau lambat. Kalau perempuan biasanya lebih cepat pulih karena adanya hormon estrogen. Nah, berikutnya ada penilaian. Setelah dicatat jumlah denyut nadinya atau pulse atau biasa disingkat P tadi, saatnya kita mengukur tingkat kebugarannya fitness level dengan rumus skor sama dengan buka kurung 100 dikali durasi tutup kurung dibagi buka kurung 5,5 dikali pulse. Nah, nih nilai tesnya, hasil nilainya kalau 90 ke atas kriterianya baik, 80 sampai 89 kriterianya baik, terus 65 sampai 79 itu kriterianya sedang tinggi, 56 sampai 64 itu kriterianya sedang rendah. Nah, berikutnya itu ada hal-hal yang mempengaruhi hasil tes. Yang pertama, itu ada tinggi badan. Yang kedua, ada berat badan. Yang ketiga, ada motivasi. Yang terakhir itu ada kondisi lingkungan saat percobaan dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Harvard Test. Yang pertama, peralatannya sederhana. Yang kedua, mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, dapat dikelola sendiri. Yang terus selanjutnya ada kekurangan Harvard Test. Yang pertama, tingkat stres tinggi. Yang kedua, tidak dapat dilakukan untuk anak-anak. Yang tiga, dipengaruhi oleh variasi maksimum detak jantung atau HR. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.